Apa kabar sekolah hebat Indonesia? Alhamdulillah. Pak Ibu, Chromebook adalah jenis komputer yang menjalankan sistem OS, yaitu Chrome, dengan sistem operasi yang menyimpan cloud, sehingga komputer ini memiliki berbagai fitur dari Google di dalamnya. Lalu yang perlu menarik juga dari Chromebook ini adalah itu sangat bermanfaat bagi pembelajaran Bapak Ibu. Dan yang lain adalah kita tahu bahwa Chromebook itu tidak hanya sebatas lagi digunakan untuk asesmen kompetensi minimal atau AN Bapak Ibu. Yang jelas banyak manfaat yang bisa diberikan, digunakan dari Chromebook ini, karena ada beberapa kelebihan, diantaranya perlindungan virus bawaan, sehingga ketika menjelaga online offline akan bebas virus dimanapun penggunanya bekerja. Apalagi masa pakai baterai itu lebih dari 8 jam, sehingga pengguna dapat fokus menyelesaikan tugas ketika bekerja. Yang jelas pendidik dan tenaga pendidik termasuk siswa ya dapat menjalankan berbagai pekerjaan secara online dengan menggunakan Google Chrome browser dan banyak aplikasi berbasis web yang dapat dijalankan secara offline pada Chromebook tersebut. Aplikasi Chrome juga bisa didapatkan melalui Google Play Store atau Google Web App Store. Nah, ada beberapa fungsi dari Chromebook tersebut, antara lain misalnya ada perangkat Workspace for Education, di mana di dalamnya ada tools Google, Doc, Sheet, Slide, dan Drive Bapak Ibu. Kemudian fungsi yang lain adalah kita dapat menjalankan perangkat lunak, yaitu ekstensi bagi para siswa untuk menyiapkan fungsi-fungsi di dalam dokumen-dokumen untuk pembelajaran misalnya Bapak Ibu. Dan fungsi lain adalah dapat menjalankan perangkat lunak yang diperuntukkan bagi para guru untuk membuat aktivitas yang dapat digunakan secara bersama dengan para siswa, yang menangkap hasil karya para guru dalam satu portofolio yang juga dapat dilihat oleh para orang tua. Nah, di sebuah webinar ada hal yang menarik yang juga disampaikan oleh narasumber, dan mari kita simak secara saksama narasumber dari Pusdatin di webinar yang dilakukan Direktorat SD berikut ini. Sebelum masuk terkait dengan Chromebook, saya menjelaskan dulu part-part yang akan saya bawakan pada hari ini. Antara lain pertama adalah terkait dengan pengenalan akun pembelajaran, lalu apa itu Chromebook, dan yang ketiga, ini poin terakhir, adalah melakukan identifikasi enrollment Chromebook atau pendaftaran Chromebook di domain belajar.id. Oke, saya mulai singkat saja terkait dengan akun pembelajaran atau akun belajar.id, sering dikenal seperti itu. Nah, akun belajar.id ini sangat sederhana ya. Akun belajar.id ini adalah sebuah username atau sebuah email. Nah, dengan email ini semua orang yang memilikinya, ya sahabat sekolah dasar yang memiliki akun belajar ini bisa memiliki akses ke beragam platform, antara lain platform kelas online, lalu juga bisa membuat meeting online, bisa melakukan dokumen processing, jadi mengetik teks, memproses formula matematika dan lain-lain. Selain itu juga ini satu yang penting terkait dengan kegiatan pada hari ini adalah akun pembelajaran itu adalah satu-satunya akun yang di whitelist atau yang diperbolehkan untuk digunakan dalam mengakses Chromebook bantuan TIK dari Kemendikbud. Oke. Nah, terkait dengan Chromebook itu sendiri, sedikit saya bahas apa itu Chromebook ya. Jadi Chromebook itu adalah sebuah perangkat, misalnya seperti laptop atau PC, yang penggunaannya itu aman dari virus, mudah digunakan, sangat sederhana, dan pemuktahiran atau update-nya itu dilakukan secara otomatis.
dan pada sisi administratif itu sangat mudah untuk dikelola. Nah, fitur utamanya antara lain ringan baik dari segi fisik maupun pengoperasiannya. Dan ini didesain online, jadi untuk LMS, untuk kelas secara online oleh guru-guru, dan bisa diakses juga oleh siswa, aman digunakan untuk siswa. Jadi Chromebook yang dikelola oleh domain belajar.id itu insya Allah tuh kita merestrik website-website yang kita tidak ingin siswa untuk mengunjunginya. Dan ini poin ketiga, menyala dalam waktu singkat. Jadi ketika tombol powernya kita nyalakan, ini salah satu fitur utama yang menurut saya sangat bagus ya. Jadi dia langsung bootingnya itu sangat cepat. Seperti itu. Dan yang keempat adalah ketahanan baterai yang sangat lama. Biasanya satu kali cas itu bisa digunakan dalam jangka waktu paling nggak 6-8 jam. Nah, kenapa Chromebook ini bagus? Antara lain ya, ini dia tuh memiliki perlindungan terhadap virus dari bawaan ya, secara online, virus protection-nya. Terus karena baterai yang tahan lama, akhirnya menunjang produktivitas untuk penggunaan waktu lama. Jadi misal kegiatan belajar mengajar di kelas, bagi siswa yang sulit gitu ya, di kelasnya jumlah colokan listrik itu sedikit. Nah, poin ketiga, apabila bekerja secara online, filenya ini di cloud, jadi berbasis cloud. Artinya apa? Kalau misalnya mengerjakan sebuah dokumen, itu kita nggak perlu menyimpan lagi di hard drive yang ada di Chromebook tersebut. Tapi oleh Chromebook tersebut secara otomatis akan di-upload ke cloud gitu. Nanti jadi artinya apa? Kemanapun kita pergi, datanya itu akan ikut. Selama kita ada akses internet, kita bisa membuka filenya gitu. Dan ini poin keempat yang cukup nyaman, proses pemuktahiran OS ini berjalan di balik layar, berjalan secara otomatis. Sehingga nanti kalau misalnya ada pemuktahiran OS, ya kita cukup tinggal restart saja. Nah, untuk cara mengakses Chromebook itu sangat mudah ya. Nantinya pengguna, sahabat sekolah dasar itu yang penting tahu akun belajar ID-nya apa. Misalnya kan untuk sahabat sekolah dasar, misalnya yang siswa ya, itu kan belakangnya @sd.belajar.id. Misalnya saya Ari @sd.belajar.id. Nanti saya cuma tinggal masukkan username dan password, sudah bisa langsung masuk menggunakan Chromebook-nya. Nah, Chromebook ini juga merupakan salah satu bantuan TIK yang menunjang proses HNBK yang baru di beberapa bulan terakhir ini sedang gencar-gencarnya dijalankan. Nah, ini merupakan salah satu opsi yang hardware yang bisa digunakan untuk melakukan proses HNBK. Nah, ini bagian yang penting untuk diketahui oleh pihak sekolah adalah terkait dengan identifikasi enrollment Chromebook. Artinya apa? Pertama, enrollment Chromebook. Apa itu artinya? Jadi Chromebook bantuan TIK, Bapak Ibu sekalian, itu wajib sifatnya terdaftar di domain belajar.id. Supaya apa? Supaya satu, bisa dikelola oleh Kemendikbud. Artinya apa? Nanti aktivitas Chromebook-nya, misalnya kelasnya, terus kapan terakhir dipakai, itu bisa diketahui oleh Kemendikbud. Karena apa? Fungsinya nanti bisa menjadi bahan evaluasi yang bisa digunakan oleh rekan-rekan di direktorat, misalnya melihat, oh ini aktivitas Chromebook-nya agak rendah, bisa dicari tahu ini apa sebabnya. Itu bisa menjadi data penunjang untuk memperbaiki. Nah, untuk bisa di-enroll atau didaftarkan di Chromebook, untuk tahu itu, kita cukup melakukan proses-proses seperti ini. Jadi setelah login, nanti ada menu di bawah kanan, itu diklik, lalu ada teks terkelola, itu diklik lagi. Nah, selanjutnya akan ada tulisan seperti ini. Perangkat dan akun Anda dikelola oleh, misalnya karena Chromebook-nya ini dari domain SD, artinya perangkat dan akun Anda dikelola oleh sd.belajar.id. Harus tertulis persis seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau belum terdaftar,
kalau tidak tertulis, misalnya tertulisnya hanya akun Anda dikelola oleh sd.belajar.id, itu artinya perangkatnya belum, artinya Chromebook-nya belum. Sehingga ini penting sekali untuk diketahui, karena apa? Biasanya kalau saat menerima bantuan, pihak sekolah itu melakukan penandatanganan berita acara serah terima barang ya. Artinya apa? Saat melakukan serah terima itu harus diperiksa dulu. Ini saran dari saya. Pastikan bahwa ini prosesnya ini sudah termasuk enrollment-nya. Artinya apa? Kewajiban bagi pihak penyedia saat menyerahkan bantuan TK, termasuk di dalamnya adalah mendaftarkan Chromebook ini ke domain sd.belajar.id. Jadi itu yang harusnya melakukan adalah pihak penyedianya. Dan kalau misalnya tidak tertulis seperti itu, misalnya tertulis hanya akun Anda dikelola oleh sd.belajar.id, yang bisa dilakukan adalah menghubungi pihak penyedia yang tercantum di BAST, dan juga mungkin melakukan pelaporan di laman bantuan di halaman belajar.id.